Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Endang Dwi Wahyuni, Ibu mengajar Mapel Informatika kelas 9. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar HTML atau Hypertext Markup Language ya. Adakah yang tahu anak-anak apa itu HTML ya? Oke, kita bahas bersama-sama ya. HTML adalah salah satu format yang digunakan dalam pembuatan dokumen dan aplikasi yang berjalan di halaman web, dijalankan di web browser. Atau dengan kata lain, HTML adalah bahasa pemrograman dasar yang digunakan untuk membuat halaman web sederhana ya. HTML disebut juga markup language. Kenapa? Karena mengandung tanda atau tag ya tertentu yang digunakan untuk mengatur format ya tampilan dari suatu dokumen web gitu ya. Simbol markup yang digunakan oleh HTML ditandai dengan tanda lebih kecil dan tanda lebih besar. Contoh format penulisan tag yaitu tag pembuka yang diawali dengan tanda lebih kecil dan tanda lebih besar, terus objek yang dikenai perintah tag dan tanda lebih kecil yaitu backslash, dan diakhiri tag penutup dan tanda lebih besar. Itu ya format penulisan tag HTML ya. Nah, elemen pada HTML, elemen adalah isi dari tag yang berada di antara tag pembuka dan tag penutup ya. Elemen tidak hanya berupa teks tapi bisa berupa tag lain, itu elemen pada HTML ya. Nah, sekarang yaitu atribut pada HTML. Atribut adalah informasi tambahan yang diberikan kepada tag ya. Informasi yang diberikan bisa berupa warna huruf, ukuran huruf, jenis huruf dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita mempelajari tag HTML agar kalian lebih mudah memahaminya, perhatikan terlebih dahulu ikon yang terdapat pada Microsoft Word ini. Nah, simbol ikonnya B berarti bold, membuat huruf tercetak tebal. I italic, membuat huruf tercetak miring. U underline, membuat huruf bergaris bawah. Calibri body berarti font ya, mengatur jenis huruf yang digunakan. 11 berarti font size, mengatur ukuran huruf sesuai keinginan. Yang terakhir adalah font color, mengganti warna teks atau huruf. Nah, ini akan kita aplikasikan di HTML agar kalian lebih mudah memahaminya ya. Jadi diilustrasikan dengan menggunakan Microsoft Word. Nah ya. Jadi nanti di HTML akan disingkat, misalnya tag itu bold, huruf tebal berarti dia tag B gitu ya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Contoh tag untuk membuat huruf tebal. Membuat huruf tebal jadi tadi ya menggunakan tag B ya. B inilah huruf tebal, berarti nanti akan huruf tebal. Membuat huruf miring, tag I italic ya. Ini adalah huruf miring. Membuat huruf garis bawah dengan tag U, berarti ini adalah garis bawah. Nanti akan tampil ya di situ di web browsernya ya, berarti sesuai dengan tag kita buat ya. Kalau misalnya tag B berarti tebal, tag I berarti miring, tag U berarti garis bawah. Nah, anak-anak ya, nanti kan contoh tampilan hasil tagnya di browser. Nah, misalnya browser Mozilla gitu atau ya Opera. Nah, di sini akan tampil ini adalah huruf tebal, ini adalah huruf miring, dan ini adalah garis bawah sesuai dengan format tadi ya. Nah, sekarang ada contoh tag warna huruf dalam HTML. Berarti dia ditandai tanda lebih kecil, font color sama dengan tanda petik 2, red tanda petik 2, dan diakhiri tanda lebih besar. Ini tulisan warna merah, dan diakhiri tag penutup tanda lebih kecil, backslash font ya tanda lebih besar, dan diakhiri BR. BR itu berarti pindah baris ke bawah ya. Nah, terus yang kedua, font color sama dengan blue ya, tanda petik 2, blue tanda petik 2, tanda lebih besar. Ini tulisan warna merah, diakhiri dengan tag penutup tanda lebih kecil, backslash font tanda lebih besar, BR berarti pindah baris ke bawah. Nanti akan hasil tampilannya ini tulisan warna merah dan ini tulisan warna biru, harusnya ya salah tulis saja itu. Nah, ini contoh tampilan dari web browser ya. Nah, setelah kita jalankan, ini tulisan warna merah dan yang biru itu harusnya ini tulisan warna biru, tapi tidak masalah nak ya, yang penting kalian tahu perbedaannya ya. Ya, sesuai dengan jenis warna yang kita pilih. Berarti kita harus tahu bahasa Inggrisnya. Warna itu apa, misalnya orange itu apa, kuning itu apa gitu ya. Jadi kita bisa membuat tag warna dalam menggunakan HTML ya. Itu. Selanjutnya yaitu contoh tag ukuran huruf dalam HTML ya.
Jadi ukuran huruf dalam HTML itu dari angka 0 sampai 7. Angka 0 adalah lebih kecil dan 7 adalah ukuran huruf yang paling besar. Font size sama dengan 3, ini adalah ukuran huruf 3. Font size sama dengan 7, ini adalah ukuran font 7. Maka akan tampil nanti di browser kalian yaitu ukuran font 3 dan ukuran font 7. Nah, perhatikan di sini ya. Jadi contoh tampilan hasil tagnya di browser ya. Ini adalah ukuran font 3 yaitu lebih kecil ya. Ini adalah ukuran font 7 yang paling besar ya. Jadi paham nak ya. Jadi ukuran dalam HTML itu menggunakan itu 0 sampai 7 ya. 0 paling kecil dan 7 adalah paling besar. Contoh tag ya, jenis huruf dalam HTML. Ini jenis huruf nak ya. Nah, sebagai contoh font face sama dengan tanda petik 2 Arial, tanda petik 2 diakhiri itu tanda lebih kecil. Ini adalah jenis tulisan Arial. Diakhiri dengan tag penutup tanda lebih kecil, backslash font tanda lebih besar, BR baris ke bawah nak ya. Terus font face sama dengan tanda petik 2 Times New Roman, tanda petik 2 diakhiri tanda lebih besar. Ini adalah jenis tulisan Times New Roman ya, tanda lebih kecil, backslash font ya itu. Nah, sebagai contoh tampilan dari hasil tagnya di browser yaitu, nah ini adalah jenis tulisan Arial dan ini adalah jenis tulisan New Roman itu nak ya. Nah, selanjutnya contoh tag menampilkan gambar. Nah, dalam HTML sebagai contoh gambar yang ada di laptop ya, di laptop kita. Dana lebih kecil img src sama dengan mouse.jpg, ini itu nama dari file kita ya, gambar kita. Tanda lebih besar ini adalah gambar mouse, tanda lebih kecil backslash img, tanda lebih besar ya, br itu ya. Nah, maka akan tampil hasil tagnya di browser adalah gambar mouse. Jadi gambarnya kita ambil dari komputer. Selanjutnya contoh tag menampilkan gambar dalam HTML, gambar yang ada di link web atau internet. Nah, bagaimana caranya? Sama ya, tapi bedanya ada alamatnya ya. Tanda lebih kecil img search sama dengan tanda petik http dan seterusnya, itu sesuai dengan alamat dari link itu ya, dan diakhiri dengan tanda petik 2 tanda lebih besar. Ini adalah gambar browser, tanda lebih kecil backslash img tanda lebih besar itu ya, cara mengambil gambar melalui web ya. Nah, ini adalah contoh tampilan dari hasil gambar yang diambil melalui web ya. Nah, ini browser ya. Nah, sekarang contoh elemen paragraf dalam HTML menggunakan tag P. Berarti kalau untuk paragraf tag P ya, paragraf. Nah, tanda lebih kecil P, tanda lebih besar. Selamat datang di websiteku. Nanti websiteku itu akan hurufnya miring nak ya. Websiteku berisi tentang kehidupan sehari-hari. BR berarti pindah ke baris ke bawah. Namaku adalah Cynthia Marisa. Berarti Cynthia Marisa itu akan tebal hurufnya ya. Dan BR pindah baris ke bawah. Aku sekolah di SMP N1 Sungai Lima, akan garis bawah SMP 1 Sungai Lima anak ya. Nah, ini contoh tampilan dari hasil tagnya tadi ya. Selamat datang di websiteku. Websiteku berisi tentang kehidupan sehari-hari, pindah baris bawah. Terus namaku adalah Cynthia Marisa, hurufnya tebal. Aku sekolah di SMP 1 Sungai Lima, ada garis bawahnya ya. Nah, oke anak-anak semuanya, sekarang kita bahas struktur dasar HTML. Untuk membuat halaman web, kita harus memahami struktur dasar HTML terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi Notepad ya, yang ada di laptop kita ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya, mengaktifkan aplikasi Notepad, klik Start, lalu pilih program, lalu pilih aksesoris dan Notepad. Nah, lalu ketikkan struktur dasar HTML pada Notepad tersebut. Nah, contohnya ini ya, ini struktur dasarnya harus ada HTML-nya, head ya, title ya, itu selamat datang di websiteku ya, tag pembukanya title, tag penutupnya diakhiri dengan tag penutup title juga ya. Terus head ya, body P, selamat datang di websiteku tadi. Terus itu huruf miring ya, websiteku berisi tentang kehidupan sehari-hari ya, pindah baris bawah, namaku adalah Cynthia Marisa ya, huruf tebal nanti ya, dan pindah baris ke bawah, aku sekolah di SMP Negeri 1 Sungai Lin, pasti akan garis bawah, BR pindah ke baris bawah dan diakhiri dengan tag paragraf diakhiri ya, yaitu dengan tag P. Terus body, terus HTML. Itu nah ya, struktur dasar HTML. Jadi diawali dengan tanda lebih kecil dan diakhiri dengan tanda lebih besar HTML ya, head. Begitupun tag, kalau misalnya title diakhiri dengan tag penutupnya ya,
ada backslash-nya bedanya ya. Nah itu setelah kita ketik, kita simpan nak ya. Tadi itu dengan cara simpan struktur data HTML yang sudah diketik dengan klik menu file lalu save as, lalu ketik namamu ya, latihan1.dina.html. bedanya ya, ada latihan1.dina.html menandakan bahwa ini adalah file bisa dijalankan di browser. Terus pilih di save as type ya, itu all files ya. Nah di sini akan muncul di sini latihan1.dina telah disimpan. Nah, untuk menjalankan file HTML yang sudah disimpan, yaitu buka folder tempat file yang disimpan, lalu klik kanan file yang disimpan tadi, latihan1.dina tadi, .html, lalu pilih open with ya, lalu pilih Internet Explorer atau Google Chrome, atau lalu langsung double klik file yang telah disimpan ya, latihan1.dina.html. Nah ya, paham ya, itu untuk menjalankannya ya bisa langsung double klik ya. Nah, oke anak-anak semuanya, ini tampilan file di browser. Yang satu judul, yang kedua URL, yang ketiga bodinya anak ya. Nah penjelasannya ya, body nomor 1 itu adalah judul halaman web atau title, yang kedua URL atau lokasi halaman web, yang ketiga adalah isi web yang merupakan sebuah tulisan atau body ya, body dari website tersebut ya isinya. Nah oke anak-anak semuanya, selesai sudah materi kita ya. Itu jangan lupa dipelajari dan dipahami. Jika ada yang kurang jelas silahkan tanyakan melalui WA atau Classroom. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. Ibu akhiri nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.